Cah Gede ini melompat ke kolam renang, tapi bokongnya malah melembung menakutkan. Air di kolam menyiprat kayak tsunami, sehingga orang di sekitar basah dan sedikit bau kentut. Kolamnya pun langsung bersih tanpa air. Ternyata dia punya kesaktian, bisa membesarkan seluruh tubuhnya, bahkan termasuk Ichibosnya. Besoknya dia mengikuti interview khusus Wong unik. Pertama-tama dia flexing dengan membesarkan kakinya yang begitu badek, kemudian kepalanya tiba-tiba jadi besar, namun otaknya kecil. Bahkan matanya bisa memanjang sampai ke rumah janda sebelah. Para juri kagum dengan kesaktiannya dan langsung merekrutnya. Peserta berikutnya adalah Mas Sisu Gondrong. Tanpa Fafi Fufu Fafa, dia langsung menghilang. Melihat potensinya bisa menjadi ruwet, para juri pun langsung merekrutnya supaya nggak jadi maling. Sekarang giliran Cah tukang mancing ini. Dia memakan kertas bekas gorengan itu, lalu mengambil pulpen dan menembaki Pak Juri Darno sampai emosi. Dia pun diusir karena nggak sopan dan peluru kertasnya bau badek. Pas giliran Cah Gemblung ini, dia cuma kedip-kedip doang. Sejam lalu pergi sendiri. Hal itu membuat para juri ngelak pingin resign. Dia pun auto ditolak. Cah cilik ini dateng-dateng langsung nyanyi. Pak Juri Darno pun rasis bilang suaranya kayak pemotong rumput. Hal tersebut membuatnya marah, lalu menggotong meja dan melemparkannya sampai remuk. Ternyata Cah ini sangatlah sangar, jadi dia pun lolos plus ganti rugi meja baru. Peserta ciwi terakhir sangat sakti kayak Mbah Dukun. Dia adalah pengendali pikiran, bahkan bisa membaca pikiran Pak Juri Darno yang kotor dan pingin korupsi. Kesaktian itu pun langsung membuatnya lolos. Akhirnya, 4 Cah sangar terpilih untuk membentuk Ormas Dukun Sakti. Besoknya, Pak Darno memulai pendidikan. Namun ibarat mengajari ikan berenang, mereka pun males. Cah sangar ini sedang latihan mengangkat cor-coran. Tapi Pak Darno Kusluk bilang kalau bajunya itu KW. Dia pun emosi dan melempar cor-coran itu sampai memecahkan kaca. Dan kena denda ganti rugi lagi buat mengganti kaca. Sisu Gondrong yang sedang latihan tiba-tiba menghilang dari lane. Saat staf sibuk mencarinya, ternyata dia udah OTW mancing sama temennya. Bro Jumadi juga sama aja. Dia males keluar kamar. Tapi Pak Pelatih Darno yang kucluk dan menggemaskan meminta saran program diet. Bro Jumadi pun jadi emosi kemudian membesar menggencet Pak Darno sampai hampir AFK. Pak Pelatih Darno jadi geram ngelihat circle dukun saktinya pada nolep. Tapi sabar, dia pun ngide buat ngajak mereka naik piring terbang untuk survei lokasi sekalian buat madang geden di Padang 10 Hewu. Kasir yang melihat alien beli padang murah pun berpikir jika mereka harus buka di planet lain. Setelah selesai halan-halan, mereka pun mulai berlatih lebih serius untuk menjadi dukun sakti Serlok tak parani. Jadi, apakah kalian pingin jadi dukun atau bakul nasi Padang?